Polda Jawa Barat bersama Pangdam 3 Siliwangi menjenguk korban ledakan bom bunuh diri di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Kebanyakan kondisi mereka sudah membaik, di antaranya Kasat Intelkam AKP Singgi dan Kasat Lantas AKP Kurnia. Kapolda juga melihat kondisi Kapolresta Cirebon AKBP Heru Koco yang masih kritis di ruang ICU Rumah Sakit Pertamina. AKBP Heru Koco sendiri masih menjalani proses operasi untuk pengangkatan serpihan benda tajam dari ledakan bom tersebut. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan juga mendatangi Mapolresta Cirebon untuk berkoordinasi terkait pengamanan di kota Cirebon dan sekitarnya. Gubernur juga memantau proses olah TKP di markas Polres Kota Cirebon, Jawa Barat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Warji Supriyadi, TV One mengabarkan. Tapi ini harus kita bahas. Jadi terorisme sudah mengarah kepada separatisme sekarang? Ya, ada pemikiran seperti itu. Baik. Oke. Nah itu kalau udah jadi seperti begitu, waduh, kita berat menangani masalah ini. Iya. Terima kasih, Mas. Ya. Iya, pemirsa, memang di sini kita seperti tadi berita yang tadi Anda saksikan, kita akan membahas mengenai apa sebenarnya yang terjadi, peristiwa yang terjadi di Cirebon itu seperti apa sebenarnya. Di sini sudah ada narasumber kita. Selamat pagi. Pak Prayitno Ramandu adalah penasihat Menteri Perhamenhan, mantan penasihat bagian intelijen ya Pak ya? Iya, betul. Oke, Dan kami baik. juga nanti akan sudah mencoba untuk menghubungi teman-teman di Cirebon, dan juga tentunya dari pihak kepolisian yang sampai saat ini sedang masih berusaha dihubungin. Tapi yang jelas memang kemarin bisa dikatakan kita sangat shock ya, kaget ya. Terkejut sekali. Sebuah ledakan, bukan cuma sekedar ledakan bom, teror seperti teror buku, tapi ini terjadi cukup besar di dalam komplek markas kepolisian Cirebon ya, dan mengenai puluhan jamaah. Ya, terutama adalah Kapolres Kota Cirebon itu sendiri. Sudah kena begitu kan ya. Iya. Sampai hari ini ada informasi apa Pak Itno? Jadi begini, kita melihat kemarin kejadian di Cirebon itu, saya melihatnya ini suatu serangan yang sangat serius. Kenapa? Karena ini bom bunuh diri. Kalau kita melihat suatu kegiatan terorisme bom bunuh diri, ini adalah suatu serangan yang sangat-sangat spesifik. Ini suicide bombing itu tidak sederhana yang kita lihat. Karena yang pertama dia harus menyiapkan bomnya. Yang kedua, dia harus menyiapkan orangnya. Jadi orang yang mau melakukan tindakan bom bunuh diri, itu orang yang sudah betul-betul di brainwash. Jadi dia sudah disiapkan, siap untuk mati. Nah, di dalam teori suicide bombing yang selama ini yang kita ketahui, kalau seseorang mau melakukan bom bunuh diri, itu mereka selama ini disebut mati syahid katanya. Karena mereka punya kepercayaan akan masuk surga. Karena itu mereka jadi pengantin. Begitu dia mati, katanya dijemput sama 7 bidadari. Karena itu dia sebut pengantin. Dan doktrinnya, kamu meledakkan bom tidak apa-apa, kamu hanya rasa dicubit aja, kemudian kamu akan disebut bidadari. Nah ini, jadi dua. Kemudian yang kedua, jadi ini bukan sebuah serangan yang berdiri sendiri ya, atau bukan sporadis ya ini. bukan. Ini sebuah serangan yang betul-betul direncanakan. Yang kedua, kita melihat target. Jadi melihat sebuah serangan teroris, kita lihat targetnya. Target yang diserang ini polisi, markas polisi yang diserang. Kalau markas polisi yang diserang berarti orang itu sudah betul-betul siap menyerang itu. Serangan teroris yang sebenarnya itu adalah teroris menyerang suatu target yang jelas. Ya, jadi beda ini dengan bom-bom buku yang kemarin, beda ini. Iya. Tahun 2002 sampai 2009 itu targetnya jelas. Di situ berkaitan dengan terorisme internasional yang disebut Al-Qaeda. Yang diserang adalah Amerika dan sekutunya. Amerika dan sekutunya. Itu jelas. Jadi pesannya begitu. Mereka tidak pernah menyerang sasaran-sasaran publik. Kenapa? Mereka menghindari supaya mereka tidak dimusuhi publik. Karena masyarakat itu adalah tempat mereka sembunyi. Nah, kalau yang ini, kalau yang polisi ini polisi beberapa kali diserang. Pernah di Purworejo pernah diserang, kemudian di Hamparan Perak, Deli Serdang